Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Ferry Bondowoso. Nah, kali ini saya akan memberitahu cara membuat atonik masa vegetatif. Nah, yang perlu Anda siapkan adalah bahan-bahannya. Yang pertama, pupuk NPK 16-16-16 sebanyak 1 kg. Yang kedua, pupuk urea sebanyak 15 sendok makan. Yang ketiga, Gandasil D sebanyak 2 sendok makan. Yang keempat, SP36 sebanyak 6 sendok makan. Nah, yang kelima, kapur bangunan sebanyak 1 sendok makan. Yang terakhir, 40 liter air sumur biasa. Nah, tuh yang di ember. Nah, selanjutnya semua bahan dimasukkan ke dalam air satu persatu. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan separuhnya saja yang tadi saya jelaskan. Nah, pertama-tama kita langsung campurkan semua bahan ini ke dalam air sumur yang sudah tersedia. Nah, yang pertama saya akan mencampurkan NPK sebanyak setengah kilogram. Dari yang saya jelaskan pertama kan 1 kg, saya campurkan setengah aja. Nah, kita langsung tuangkan ke dalam air sumur. Nah, kita campurkan, langsung dituang saja. Selanjutnya yang nomor 2, saya akan mencampurkan pupuk urea sebanyak 7,5 sendok makan. Yang pertamanya 15 sendok makan, saya akan mencampurkan 7,5 saja, separuhnya. Kita tuangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, ambil setengah, tinggal setengah. Nah, setelah itu saya akan mencampurkan Gandasil D sebanyak 1 sendok makan. Yang aslinya 2 sendok makan, saya kurangi 1 saja. Nah, kita nunggu proses pencampuran Gandasil D. Nah, sesudah Gandasil D, saya akan mencampurkan yang nomor 4, SP36 sebanyak 3 sendok makan. Yang aslinya 6 sendok, saya kurangin separuhnya jadi 3 sendok makan. Satu, 2, 3. Nah, setelah selesai kita lanjut ke nomor 5. Saya akan mencampurkan kapur bangunan sebanyak setengah sendok makan. Nah, setelah itu semua sudah tercampur rata ke dalam air, aduk sampai rata. Nah, sekarang kita langsung ke pengadukan supaya bahan-bahan yang tadi tercampur dengan rata. Nah, pengadukan ini memerlukan waktu sebanyak setengah jam supaya tercampur dengan rata. Nah,
kita terus menunggu pengadukan ini. Semakin lama pengadukan, maka hasilnya semakin mantap, Pak Bos. Nah, setelah selesai pengadukan, biarkan selama 3-5 hari. Setelah airnya jernih, keluarkan air dengan cara memakai selang plastik kecil atau disedot. Sisa ampas yang tertinggal di dasar ember bisa ditambahkan 5 liter air lagi. Nah, setelah 1 minggu, tambahkan bahan pewarna hijau untuk membedakan dari yang lain. Nah, oke sahabat tani, ini adalah semua bahan yang dimasukkan ke dalam air yang sudah diaduk rata selama 3-5 hari sahabat tani. Ini sudah dilakukan fermentasi selama 3-5 hari sahabat tani. Setelah airnya dasar jernih seperti yang kita lihat sahabat tani. Nah, setelah itu kita keluarkan dengan cara memakai selang plastik kecil ya, disedot sahabat tani. Nah, sisa ampas yang berada di bawah ya sahabat tani. Nah, kita bisa lihat itu sahabat tani. Yang tertinggal di dasar ember itu sahabat tani, kita bisa menambahkan 5 air liter lagi sahabat tani setelah air jernih ini sudah disedot sahabat tani. Langsung saja kita sahabat tani, langsung kita mulai cara penyedotannya sahabat tani. Ya, 2 liter satunya. Oke sahabat tani, kita mulai penyedotan air yang jernih ini sahabat tani. Nah, sangat mudah kan sahabat tani membuat tonik vegetatif sendiri sahabat tani. Nah, kita pisahkan air yang jernih dengan ampasnya yang berada di dasar ember itu sahabat tani. Oke sahabat tani, tunggu sampai penyedotannya selesai ya sahabat tani. Oke sahabat tani, penyedotannya sudah selesai. Nah, kita bisa lihat ampas yang tersisa di dasar ember ini sahabat tani. Dan ini nah hasil dari penyedotan yang tadi sahabat tani. Nah, kita bisa lihat. Nah, setelah selesai sahabat tani penyedotan seperti ini sahabat tani. Nah, setelah selesai, ampas ini masih bisa digunakan sahabat tani dengan menggunakan tambahkan air sebanyak ini sahabat tani. Karena ini hanya 20 liter sahabat tani, saya menggunakan racikan yang 20 liter. Saya menggunakan air biasa ini, menambahkan air sebanyak 2,5 sahabat tani, 2 liter setengah sahabat tani. Nah, seperti itu sahabat tani. Nah, dan kita tunggu lagi selama 3 hari sahabat tani dan mulai penyedotannya sahabat tani. Jangan lupa diaduk ya sahabat tani agar airnya merata lagi dengan ampasnya ya sahabat tani. Nah, kita tunggu lagi sahabat tani selama 2-3 hari. Nah, untuk bahan-bahannya sahabat tani, jika kurang jelas tadi sahabat tani, nah ini saya akan tulis sahabat tani. Oh ya sahabat tani, sebelum saya menuliskan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan tonik vegetatif ini, saya lupa mengatakan bahwa air yang sudah disedot jernih ini kita tambahkan pewarna ya sahabat tani. Nah, kita bisa lihat sahabat tani, kita ambil warna hijau sahabat tani biar menandakan ini adalah untuk tumbuhan tonik vegetatif atau tumbuhan vegetatif sahabat tani. Nah, kita bisa lihat jelas sahabat tani warna yang sudah dihasilkan. Kita bisa tambahkan 1-2 ya sahabat tani pewarna agar kinclong lah sahabat tani, agar berwarna hijau seperti yang kita lihat sahabat tani.
Oke sahabat tani, jangan lupa kita aduk sampai rata ya sahabat tani, agar pewarnanya ini menyebar rata sahabat tani. Nah, sepertinya masih kurang sahabat tani, kita tambahkan 1 saset lagi sahabat tani pewarna. Oke sahabat tani, sepertinya warnanya sudah cukup ya sahabat tani. Nah, berarti jika kita menggunakan campuran 20 liter air sahabat tani, kita bisa menggunakan pewarna sebanyak 1 sampai 3 saset ya sahabat tani. Nah, ini sudah cukup ya pewarnanya ini sahabat tani. Nah, langsung saja kita ke bahan-bahan yang digunakan ya sahabat tani, yaitu tonic vegetatif. Untuk bahan-bahannya saya akan tuliskan sahabat tani agar kalian bisa mempraktekannya di rumah kalian sahabat tani. Oke sahabat tani, yang pertama sahabat tani, pupuk NPK 1616, dan yang kedua pupuk urea sebanyak 5 sendok makan. Yang ketiga Gandisil D sebanyak 2 sendok makan. Yang keempat SP36 sebanyak 6 sendok makan. 5 kapur bangunan, 6 40 liter air sumur biasa sahabat tani. Nah, itulah proses pembuatan tonik vegetatif itu sahabat tani. Sangat mudah dan sangat simpel bukan? Nah, daripada kita membeli di toko pertanian sahabat tani, harga yang berkisaran 20 hingga 25.000 per liter sahabat tani, kita bisa menghemat uang kita 2 kali lipat jika daripada membeli di toko pertanian sahabat tani. Dan hasilnya juga sama sahabat tani. Kalian harus mencobanya di rumah sahabat tani. Itu saja dari saya Ferry Bondowoso pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya sahabat tani. Salam hijau daun.